Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Petang hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu kasih yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendasarinya, mari kita baca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 yang bunyinya demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Saudara, sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, saya ajak kita mari terlebih dahulu mendengarkan sebuah pujian berikut ini sebagai penghantar pembahasan kita kali ini.
ayat firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 tadi. Kata mengasihi itu diungkapkan 3 kali di sana. Dan kata yang dipakai di dalam ayat ini adalah kata egapesen, kemudian egapesa dan agape. Jadi apa yang Yesus rindukan dalam ayat ini, bagaimana mengasihi. Dan kata yang dipakai di sana dari kata dasar agape, yaitu kasih yang hanya dimiliki oleh Tuhan Allah, yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa menuntut, kasih yang hanya memberi, kasih yang penuh dengan pengorbanan demi orang-orang yang dicintai. Dan di dalam Alkitab, seperti saya kemukakan dalam video terdahulu, bahwa ada 4 kasih yang disodorkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Tuhan, yang mana kita tidak temukan itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kasih yang pertama yaitu kasih agape yang ada di dalam ayat ini. Yang kedua adalah kasih philia atau philo. Yang ketiga adalah kasih storge. Dan yang keempat adalah kasih eros. Di mana dalam konteksnya kasih ini dipakai dengan baik. Jadi kalau kasih agape itu adalah kasih Allah yang sempurna, yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun selain diri Allah. Dan yang kedua adalah kasih philo atau kasih philia, itu kasih yang diterapkan dalam persaudaraan yang spesifikasinya di dalam lingkup keluarga. Dan yang ketiga adalah kasih storge, kasih yang diterapkan di dalam hubungan pertemanan dengan orang lain yang tidak ada hubungan darah daging. Dan yang keempat adalah kasih eros, yang mana kasih itu hanya diterapkan antar hubungan suami dan istri. Nah, oleh karena itu dalam konteks ayat ini, kasih apa yang dirindukan dimiliki oleh pengikut-pengikut Kristus ini, mulai dari para rasul, kemudian generasi selanjutnya. Nah, kasih yang dirindukan oleh Yesus Kristus di sini adalah kasih agape. Kasih Allah tanpa syarat, tanpa banyak menuntut, yang penuh pengorbanan, yang hanya memberi, kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa cacat celah, itu yang dirindukan oleh Yesus Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 9 ini ada kerinduan yang dalam yang ingin disampaikan oleh Yesus, sehingga itu diterapkan dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sosok sentral. Di situ dikatakan seperti Bapa agapesen dengan dirinya,
Nah, Yesus rindu supaya kasih tanpa syarat dari Bapa ini kepada Sang Putra, Sang Firman, yaitu Yesus Kristus tatkala ia menjadi manusia itu, dia ingin supaya para muridnya atau pengikutnya juga memiliki kasih seperti itu dan menerapkan kasih seperti itu. Ya. Mengapa? Karena Yesus pun memberi contoh dalam ayat ini. Dia katakan, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih Kristus itu kepada pengikut-pengikutnya mulai daripada Rasul itu adalah kasih agape, di mana di situ dikatakan agapesa. Sebagaimana aku agapesa dengan kamu. Nah, kasih Yesus yang dimaksud adalah kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang tidak egois, kasih yang mementingkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengikut dia, ketimbang dirinya sendiri. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Ini yang dimaksudkan. Nanti kita lihat di dalam ayat yang lain, bukti yang Yesus kerjakan. Nah, itulah sebabnya Yesus katakan selanjutnya, tinggallah di dalam agape ku itu. Jadi Yesus ingin supaya pengikut-pengikutnya itu tinggal di dalam kasih itu. Artinya kasih daripada Bapa dan Yesus itu harus menguasai dan mengendalikan para pengikutnya ini. Karena ketika kita tinggal di dalam kasih itu, berarti kasih itu yang melingkupi kita. Kasih itu yang menguasai kita dan mengontrol kita, yang menuntun kita. Sebagaimana kita tinggal di dalam sebuah rumah, berarti kita dikuasai oleh rumah itu. Nah, ini yang Yesus rindukan dimiliki oleh pengikutnya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-10 Yohanes pasal 15 itu dikatakan, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Yesus mengatakan syarat untuk bisa seseorang itu tinggal atau dikuasai, dikendalikan, dituntun oleh kasih daripada Bapa dan Kristus itu, yang adalah kasih agape tanpa banyak tuntutan, tidak menuntut, tidak memaksa, kasih yang hanya memberi, kasih yang penuh pengorbanan itu. Syaratnya adalah orang itu harus tinggal di dalam firman-Nya. Artinya firman daripada Yesus Kristus itu, setiap perkataan, setiap nasihat Yesus Kristus itu harus menguasai segala eksistensi orang tersebut. Dikendalikan penuh oleh firman itu. Jadi firman itulah yang menuntun, menguasai, mengendalikan orang tersebut. Nah, dengan demikian baru orang itu bisa tinggal atau dikuasai oleh kasih Kristus tersebut. Seperti Yesus katakan, dia pun tinggal di dalam firman Bapaknya. Begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus. Yesus ketika menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, dia belajar untuk taat terhadap setiap perintah Bapaknya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka ketika Yesus doa di Taman Getsemani, dia katakan, ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya apa yang dikatakan oleh Bapa, bahwa Sang Putra, Sang Firman ini harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, ya harus terjadi. Artinya perkataan Bapa itu harus mengendalikan, menuntun, menguasai Sang Putra itu sendiri sebagai anak.
Jadi kalau kita ingin tinggal di dalam agape-nya Tuhan, seperti Kristus pun tinggal dalam agape-nya Dia, maka kita harus tinggal dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan sendiri. Seseorang tidak mungkin akan tinggal dalam kasih Kristus, kasih Bapa, kasih yang sempurna tadi, kasih yang menyingkirkan egoisme diri, kepentingan diri, kesenangan diri, bila ia rela untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam Yohanes pasal 15 ini ayat 11-nya dikatakan, 11 dan 12, dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Yesus ingin menyampaikan kepada para murid dan pengikutnya hingga zaman ini bahwa kita harus saling mengasihi. Artinya ada interaksi timbal balik. Kalau kita sadar bahwa kita adalah pengikut Yesus, maka kita harus saling mengasihi. Dan kata yang dipakai di dalam ayat yang ke-12 itu adalah kasih Tuhan, yaitu kasih agapete, kasih egapesa. Ya. Jadi kasih agape, kasihnya Tuhan. Jadi kita mengasihi orang lain antara kita sebagai sesama manusia. Tuhan ingin supaya kita memakai kasih Tuhan tanpa syarat tadi. Nah, manusia kan kebanyakan mau mengasihi kalau orang itu juga berbuat baik atau mengasihi dia, baru dia mengasihi orang. Nah, itu artinya memakai syarat. Atau aku akan mengasihi kamu kalau A, B, C, dan D, dan seterusnya. Jadi kalau kasih manusia itu penuh persyaratan. Nah, Tuhan ingin kalau kita mengasihi itu, kita mengasihi dengan kasih Tuhan tanpa syarat. Kita mengasihi lalu orang itu mungkin tidak mengasihi kita, mungkin dia menyakiti kita, dia tidak berbuat baik kepada kita, ya, kita terus mengasihi dia tanpa mengharapkan dia mengasihi kita, begitu. Karena setiap orang itu punya hak untuk mau mengasihi atau tidak mengasihi itu. Nah, kerinduan Tuhan Yesus adalah supaya kita mengasihi dengan mengorbankan diri kita sendiri, mengorbankan perasaan kita, mengorbankan kepentingan kita, gitu loh. Nah, ini yang Tuhan inginkan kita miliki dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dilanjutkan oleh Yesus bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi perhatikan di sini saudaraku yang dikasihi, Yesus katakan bahwa tidak ada agape yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi persaudaraan dalam keluarga, sahabat. Menarik ya. Nah, di sini dikatakan tidak ada agape yang lebih besar daripada kasih philo. Ya, tidak lebih besar. Jadi artinya begini. Kasih yang terbatas tadi, kalau ada agape di sana, maka kasih dalam persahabatan ini akan menjadi setara dengan kasih agape. Karena kasih philo, kasih persaudaraan dalam keluarga, lingkup keluarga itu tidak akan berarti kalau tidak ada kasih agape. Nah, supaya kasih yang penuh persyaratan ini, kasih philo, kasih philia ini akan naik
derajatnya sehingga bisa sama dengan kasih Tuhan apabila kasih Tuhan ini hadir di sana. Nah ini, jadi dengan siapapun kalau kita menganggap mereka sebagai keluarga kita, maka kasih agape harus hadir di sana. Dan ini perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu 4 kasih tadi, kasih agape adalah kasih yang sempurna. Nah, kasih philia, kasih storge dan kasih eros itu akan menjadi sempurna tatkala kasih agape hadir di sana. Jika tidak demikian, maka ketiga kasih itu akan menjadi cacat, akan menjadi jahat, akan penuh dengan egoisme. Banyak persyaratan. Seorang istri akan katakan, aku akan mengasihi kamu kalau kamu buat aku senang, sebaliknya. Gitu. Dan juga dalam kasih pertemanan, juga kasih dalam keluarga, pilihan. Nah, itu yang dirindukan oleh Yesus supaya 4 kasih ini bisa bermakna dengan sempurna apabila kasih Tuhan ada di sana. Dan ini merupakan perintah yang sekaligus menjadi kerinduan terdalam daripada Yesus Kristus Tuhan kita untuk kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan saudara hari ini, mungkin hari-hari kemarin kasih kita itu adalah kasih yang penuh persyaratan, baik dalam kasih pertemanan antara kita dengan teman-teman kita yang tidak ada hubungan pertalian darah, maupun kasih dalam pertalian persaudaraan, kekeluargaan, philia, atau kasih dalam hubungan suami istri, kasih eros, penuh dengan beragam tuntutan. Ketika kita udah mengerti, maka hari ini kita harus bertobat dan menghadirkan kerinduan kasih Tuhan, di mana agape, kasih agape harus hadir, supaya kasih kita menjadi bermakna. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Jadi saudara, kita tidak perlu lagi ingat hari-hari kemarin, tapi kita mengarahkan pandangan kita ke depan yang merupakan tujuan dan kerinduan daripada Yesus Kristus bagi kita pengikut-pengikutnya. Semoga pemaparan kali ini memberkati saudara, memberikan saudara sebuah dorongan baru, pandangan baru untuk mau mempraktekkan ini dalam kehidupan saudara. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga orang lain bisa tertarik untuk datang kepada Yesus Kristus Tuhan dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena melalui hidup kita lah terang itu akan tersebar, kasih itu akan tersebar ke segala penjuru dunia. Saudara, kita tidak hanya bisa berteori membawa orang datang kepada Yesus, tapi dalam sikap penerapan kasih yang nyata, itu yang akan membawa orang datang kepada Yesus Kristus. Itu jauh lebih tajam daripada hanya kata-kata semata. Nah, bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like dan silakan untuk saudara subscribe dan silakan untuk berkomentar di kolom komentar. Seperti biasanya saya katakan, apapun komentar saudara, mau itu positif, negatif, membangun atau menghujat, saya akan setia untuk menjawab setiap komentar saudara. Lanjutkan dengan share kepada setiap orang, baik itu keluarga saudara, teman saudara, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, agar mereka juga tahu akan informasi seperti ini, sehingga mereka pun bisa belajar untuk melakukannya juga dalam kehidupan mereka. Bunyikan lonceng notifikasinya
agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.